untuk prosentase dia banyol atau dia membuat jok-jok itu ya tidak bisa sepanjang dia ngomong 90 menit itu isinya jok. Akhirnya ya banyak komentar-komentar kasihan anak-anak SSB khususnya. Kritiknya lewat gini-gini aja. Kalau pakai kata-kata kasar ya wajar lah Valen. Sampai ada tagar SHMH kan itu. Ya itu karena titelnya Bang Valen seperti itu, dia paham hukum jadi dia sampai melaporkan itu. Pak Menpora adakanlah turnamen semacam ini tapi murni semua peserta Liga 1 tapi harus dengan lokal. Tidak ada naturalisasi dan asing. Tujuannya untuk apa? Untuk tim nasional. Karena apa? Sampai hari ini pun kita naturalisasi itu masih bergantung loh ke mereka itu. Naturalisasi. Loh, 250 juta penduduk masa nyari striker aja nggak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Malam ini kedatangan tamu spesial ini. Pasti akeh sing kenal dulu-dulu bonek iki. Bung Tony Rupilo. Siap. Sehat Bang? Sehat. Gimana Bang? Langsung ke pokok pembicaraan ini Bang. Ya. Yang lagi rame-rame di sosmed ini. Siap. Seorang komentator yang dikomentari. Ya. Gimana itu Bang? Ya, komentator sepak bola ya. Iya, yang dikomentari. Iya, yang dikomentari teman-teman warga net lah ya, soal istilah-istilahnya dia yang tidak mengedukasi. Ya. Itu memang benar. Kalau kita membandingkan dengan sepak bola yang ada di Eropa atau apa itu, kalau dengar komentarnya mereka itu satu, itu ada edukasi di dalamnya. Jadi misalnya pemain A itu dianalisa sama dua komentator itu menganalisa pemain A itu berikut beserta asal muasalah dia dari mana. Nah, jadi penonton itu akhirnya jadi tahu, oh si A ini dari itu. Si siapa? Bang Valen ini kan enggak ke situ. Ke situ pun mungkin masih salah-salah. Ya. Ini yang digarisbawahi sama teman-teman. Kenapa kok unsur edukasinya itu hanya ada di pengamat-pengamat yang beneran ya. Nah, kalau pengamat beneran sih memang benar. Dia mengomentari sebatas tidak teknisnya. Teknis dalam arti bola sedang dibawa dari sayap kiri menyusur terus sampai ke jantung pertahanan lawan. Komentator tidak mengomentari itu. Yang komentar hasil ya. Itu kan hanya dilakukan oleh Bang Valen yang dia membuat urutan bola itu lari kemana. Komentator hanya memberitahu, semisal Koko Ari berasal dari HBS, klub internal Persebaya. Nah, Bang Valen tidak bisa seperti itu. Itu sudah ranahnya komentator beneran itu. Istilah-istilah yang dipakai ketika dia membawa bola, membela lautan, memporak-porandakan rumah tangga, serangan 7 hari 7 malam, itu yang membingungkan ke anak-anak kan gitu. Nah, edukasinya mana gitu. Ini apa ini? Harusnya kenapa dia tidak bilang serangan bertubi-tubi? Itu kan bahasa Indonesia. Serangan bertubi-tubi. Pertahanan lawan diporak-porandakan. Memang benar karena dalam tekanan tinggi itu betul. Tapi sampai rumah tangga porak-poranda bahas apa ya? Kurang pas lah. Jadi itulah akhirnya teman-teman ya wajar mereka bilang Valen tidak ada edukasinya. Karena praktis dia menyebutkannya itu sudah pakai hiperbola yang kekinian lah ya. Sudah hiper lagi itu. Ya, sudah hiperaktif. Enggak masuk itu. Enggak masuk. Sampai apa ya? Mungkin itu strategi Valen sendiri ya. Bisa. Apa cara jual dia di situ? Betul. Itu kalau dalam ada kebutuhan TV juga. Jadi iya, si Valen ini kan bagian dari entertain nih. Nah, jadi mungkin karena pihak TV-nya sendiri pun membenarkan bahwa Valen itu disetting untuk sebagai bagian dari entertainnya. Jadi kalau zaman dulu tuh pernah ada tahu pusing itu sampai sama siapa artis itu. Bahasa itu akhirnya jadi Peggy Melati Sukma namanya. Pusing itu sampai
jadi trademarknya dia. Nah, Valen mungkin seperti itu. Jebretnya dia lah istilahnya. Jebretnya itu jadi trademark persis dengan Andres Cantor. Itu sebenarnya fenomena komentator seperti itu kan sudah ada sejak 46 itu, tahun 1946. Orang Brasil Amerika Latin. Golnya itu bisa panjang. Gol sampai napas habis. Nah, kalau ada banyak referensi menerangkan itu, publik Swedia itu sampai terheran-heran lihat Amerika Latin yang begitu meledak-ledak dalam melaporkan jalannya pertandingan. Nah, akhirnya Andres Cantor itu sampai dijuluki Bapak Gol. Nah, saking panjangnya Bapak Gol. Di mana-mana. Dia sampai terakhir 94 itu Piala Dunia Amerika sampai diundang acara entertain Amerika itu. Dia datang untuk jadi pembicara. Kenapa bisa? Nah, Valen ini dengan jebretnya sebenarnya itu sudah pakem. Biarkan aja dia, cukup ketika bola masuk ke gawang dia ngomong jebret. Sudah cukup. Jadi kalau artikulasi intonasinya Bang Valen itu sebenarnya sudah pas. Dia menyebutkan itu sudah zaman-zaman RGS-an tadi ya. Jadi sudah kita diajak, kalau RGS itu kita diajak masuk di dalam Gelora 10 November, seakan-akan dalam Gelora 10 November. Sama Bang Valen harusnya seakan-akan kita dalam stadion itu. Nah, untuk prosentase dia manyol atau dia membuat jok-jok itu ya tidak bisa sepanjang dia ngomong 90 menit itu isinya jok. Akhirnya ya banyak komentar-komentar, kasihan anak-anak SSB khususnya. Mereka di lapangan dengar pelatihnya bilang umpan daerah. Nggak tahu ya. Umpan daerah, bahasa dari pelatihnya kan. Tapi begitu dia nonton TV, dia nggak dengar lagi bahasa umpan daerah itu. Nah, jadi kasihan anak-anak itu. Loh, aku di lapangan dengar pelatihku ngomong umpan daerah, tapi di sini kok umpan daerah nggak ada. Nggak ada, tapi membelah lautan. Besok dia ke lapangan, dia tanya pelatih, ya coach, yang benar itu umpan daerah atau umpan membelah lautan? Nah, seperti itu. Jadi kasihan. Ya itulah tugasnya media itu kan memberi edukasi lah. Apalagi seperti Bang Valen kelas dia, sampai kalau tendangan melenceng dia bilang tendangan Ena Geraldine atau apa. Terus kalau melambung tinggi dia bilang tendangan Judika. Itu apa gitu loh. Sementara komentator Inggris waktu bola melambung atas, dia tidak menyebut itu tendangan Maria Carey atau tendangan Dua Lipa, dia tidak menyebut itu, tapi ya melambung up the crossbar. Nah, jadi bener-bener gitu loh. Bener ya. Nggak membelah lautan atau artis-artis yang disebut tadi itu gitu. Jadi intinya itu hiperbolanya dikurangi lah gitu. Iya. Boleh, tapi kayak kalau saya pribadi itu saya suka hiperbolanya yang siapa namanya itu? Sukar dipercaya ini. Rendra. Dia bilang kalau tendangannya itu saking kerasnya, dia istilahkan. Misalnya kayak kemarin di PT IKA, tendangannya David. Itu kalau tidak ada jaring, bisa tembus sampai Blok M. Nah, orang kira, berarti saking kerasnya itu sampai tembus Blok M. Berarti kita diajak untuk membayangkan bahwa, oh berarti PT IKA ini dekat dengan Blok M. Nah, akhirnya kita tahu, walaupun kita tidak pernah ke Jakarta atau apa, akhirnya kita tahu. Terus tendangan Fandi Eko yang di Bali ke gawang Persib, tembus kalau nggak ada jaring sampai tembus di Ubud. Oh iya memang Iwaya Dipta itu memang sedikit lagi sudah Ubud. Nah, kayak gitu. Akhirnya kita tahu hiperbolanya masih mengedukasi kan gitu. Jadi istilahnya tuh nggak melesetkan bahasa sepak bola lah. Betul. Ada 4 aspek ya yang diminta sebenarnya. Nggak boleh sara, nggak boleh apa. Di 4 aspek itu Valen pas. Dia tidak salah sama sekali. Dia benar. Dia tidak sering dia mengajak untuk ayo di rumah aja apa, terus pokoknya 4 aspek itu dia unsur sara dia tidak ada. Nah, tapi ya itu tadi hiperbolanya itu ya nggak salah satu klub akhirnya bilang tolong nanti hiperbolanya dikurangi kan gitu. Tapi nggak lama dihapus sama klub. Ya. Sampai muncul gerakan. Nah itu mute massal itu perlu nggak sih? Apa ya, kalau mute massal kita nggak dengar suaranya Valen, tapi kita juga akan kehilangan, kita tidak bisa dengarkan suaranya Bang Binder, Kusnaini, yang mana mereka
luar biasa kalau menganalisa apa itu luar biasa. Jadi kalau di mute kita dua-dua nggak dengar. Nah, kenapa gerakannya itu nggak boykot aja? Apa gitu? Itu jelas. Jadi rating yang mereka anjlok, ya kan? Rating mereka anjlok. Terus sekalian kita nggak nonton. Gitu, kan gitu. Kalau mute massal, makanya Bang Valen menantang balik, dia bilang mute aja. Nah, toh kalian tetap masih nonton kami kan. Gitu. Tapi apa enaknya nonton bola nggak ada suara-suara itu, ya kan? Sampai pihak TV mengakali dengan dibuat ambience suara seakan-akan ada penonton. Nah, itu jadi masih hidup lah pertandingan. Kalau gerakan mute massal itu juga kurang tepat. Karena kita kehilangan, oke lah, kehilangan suaranya Valen, tapi Eman kalau kehilangan Kusnaini, Ponario Astaman, Bung Binder, wah itu luar biasa kalau mengomentari itu. Wah, itu titik edukasinya ada di orang tiga itu. Jadi itu mungkin plus minusnya. Plusnya ada di 3 komentator yang beneran tadi, minusnya di komentator pemandu hostnya itu. Pemandu pertandingan. Pemandu pertandingan. Apa itu kayak Bung Valen gitu ya? Ya. Juga terdampak pada apa? Durasi lah. Dia kan sering terlalu banyak membawain jalannya pertandingan sampai lupa dengan edukasinya itu sendiri. Enggak, ya itu sudah bawaan karakternya. Si Valen. Mungkin ya, Valen membuat trademark dirinya sendiri sebagai dagang, apa istilahnya. Sesuatu yang dia tampilkan untuk dikenal kalayak, tidak hanya jebretnya, tapi istilah-istilah lain, membelah lautan, ini itu juga dikenalkan sama dia supaya jadi nanti akhirnya jadi bukan bung jebret lagi, tapi bung membelah lautan. Banyak kali akhirnya apa? Kalau jebret aja kan tadi gitu. Jebret aja. Jok apa bukan jok lah. Hiperbolanya itu yang tetap memberi kita penyegaran lah kayak tadi. Itu kalau nggak ada jaring tembus sampai, kalau misalnya di Bung Tomo, itu kalau nggak ada jaring tembus sampai tol Romo Kalisari. Jadi orang yang tidak pernah ke Bung Tomo dan tidak pernah ke Surabaya dia tahu. Oh, berarti Bung Tomo itu dekat jalan tol. Kayak gitu loh. Itu kan akhirnya edukasi. Tapi kalau tendangan itu mumbul ke atas dan jadi Yudika, apa coba itu? Itu yang tendangan itu terlalu Yudika. Emang hanya Yudika yang penyanyi yang beroktav tinggi kan gitu ya? Pokoknya power metal juga oktav tinggi. Power metal juga ya kan? Iya kan? Kenapa dia tidak sebut itu? Berarti intinya itu bahasa sepak bolanya jangan sampai lepas lah. Iya, sama itu tadi. Kalau misalnya khususnya Persebaya, karena kita bonek ya. Misalnya nge-review Persebaya. Persebaya lawan si A. Ketika bola dipegang anak Persebaya, apalagi kemarin ada banyaknya pemain muda kita yang wajah baru di insan sepak bola tanah airnya, melihat ini nama baru dan wajah baru. Media mengenalkan, ini loh Akbar Firmansyah, anak Surabaya, alumni internal Indonesia Muda, pernah ikut Suratin, ini itu, dan sekarang masuk di tim senior. Jadi orang yang nggak suka Persebaya dan tidak tahu Persebaya pun akhirnya tahu, wih, keren Persebaya nih. Akhirnya pujian-pujian itu kan datang. Publik nasional melihat bahwa, wih, keren Persebaya. Apa? Candra di muka, internalnya, apa itu kompetisinya yang boneknya juga meributkan itu. Ternyata ini hasilnya. Nah, tugasnya media kan seperti itu. Valen harus memberitahu. Bung Kasna ini aja juga sering gitu memberi edukasi seperti itu. Jangan dipotong lagi nanti tiba-tiba sudah enak-enak mengenalkan Koko Ari misalnya, yang pemain nasional ini itu, dia potong lagi dengan umpan sedekahnya Koko Ari kepada Koko Ari. Mau umpan sedekah bola apa ya? Karena dia salah bola kan ibaratnya gitu. Itu jadi emannya apa yang disayangkan tuh di situ. Jadi tugasnya media itu, kita kan kalau nonton Persebaya lawan Sleman misalnya, ada Gufron di situ. Semua publik bola di Surabaya tidak tahu bahwa Gufronnya alumni Karanggayam kan gitu. Tidak semua tahu ya. Tidak semua tahu. Alangkah eloknya ketika waktu itu bungkus
Persebaya sekarang berhadapan dengan Gufron. Seperti kita ketahui Bungkus ya, Gufron ini adalah alumni dari internalnya Persebaya. Sekarang dia melawan klub yang dimana cita-cita dia sejak kecil. Misalnya seperti itu. Jadi orang, Gufron tuh alumni internal. Nah, berbanggalah akhirnya orang Surabaya kan. Ternyata alumninya itu menyebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu loh. Siapa yang bertugas? Ya media. Kan harusnya gitu. Harus memperkenalkan. Tidak hanya Persebaya. Ya misalnya Persebaya ketemu Bandung. Kenalkan Bandung juga. Ketemu siapa? Dikenalkan, itu aja. Bukan malah bikin istilah-istilah. Makanya Bali United bilang jangan hiperbola itu. Membingungkan. Mungkin maunya Bali itu kan siapa itu Rizky Fajrin. Kenalkanlah, dia bukan putra daerah Bali tapi dia anak Palu gini. Terus jangan pakai ya bahasa-bahasa apa ya? Nggak sepak bola lah bahasanya itu. Yang jauh dari ranah sepak bola. Ya, jauh dari sepak bola. Oke lah, biar yang masalah komentator itu biar mereka aja lah. Tapi sempat sampai lapor ke polisi gitu. Ya mungkin bahasa teman-teman yang itu 20 akun sekitar 20 akun, tapi ada satu yang sudah dilaporkan. Itu memang keras bahasanya. Nggak patut lah dia pakai bahasa yang kasar-kasar, bahasa kasar. Jadi mending kritik segala sesuatu itu memang ya seperti kayak gini-gini kayak podcast ini. Ini kan kalau nanti Valen ikut nonton dia akhirnya dari Surabaya juga ada masukan untuk saya supaya saya enggak terlalu melalang buana sampai ke langit-langit ke sana. Cukup saya dengan jebret tapi saya mengenalkan mumpung ini dengan Surabaya misalnya. Mumpung lawan Surabaya. Kecepatan bicaraku ini melebihi dari 2 legendaris komentator yang ada di Surabaya, misalnya Pak almarhum Pak Pangat, terus Pak siapa yang sekarang di JTV ini, Ambari Taufik. Nah, Pak Ambari. Saya harus lebih muncul melebihi 2 orang yang tadi, misalnya seperti itu. Mumpung ini lawan Surabaya kan gitu. Nah, itu harus dia optimalkan supaya dia orang Surabaya, Valen keren, dia bisa seperti itu. Kritiknya lewat gini-gini aja. Kalau pakai kata-kata kasar ya wajar lah Valen. Sampai ada tagar SHMH gitu. Ya itu karena titelnya Bang Valen seperti itu, dia paham hukum jadi dia sampai melaporkan itu. Disayangkan juga. Terus ini masalah lokal pride ini. Nah, itu karena ini Persebaya, ya wajib lah orang Surabaya harus berbangga. Waktu peleburan dari Perserikatan Galatama dan Perserikatan dijadikan satu, dengan adanya final babak semifinal ini hampir semua mantan Perserikatan. Makassar, Jakarta, Semarang, Bandung, enggak Semarang apa? Bandung, Sleman. Oh iya, PS Sleman. Iya. PS Sleman. Cuma dulu mungkin zamannya Perserikatan kita masih tambak sarian, PS Sleman naik turun lah. Divisi utama, divisi 1 utama ya. Tapi ya apa mereka Perserikatan. 4 tim yang sekarang lagi berebut masuk final ini semua mantan Perserikatan. Di mana semua klub Perserikatan pasti punya klub pembinaan. Mereka enggak panik begitu misalnya ada regulasi mengatur bahwa klub peserta Liga 1 harus memiliki akademi. Mereka enggak bingung. Karena pada dasarnya mereka memang sudah punya itu kayak Persebaya dengan Karanggayamnya kayak gitu. Enggak bingung. Begitu disuruh harus membuat akademi, tinggal ambil aja. Akademi U berapa? U16. Ada berapa klub? 20. Ambil satu-satu. Satu tim. U berapa? 17. Ambil satu-satu. Satu tim. Pas. Nah, jadi enggak bingung. Local pride yang sudah dipertontonkan Persebaya ini memang ya satu kebangkitan sepak bola nasional. Itu harus dipertahankan. Dan Surabaya harus jadi pionirnya. Semua sampai ada beberapa klub yang juga supporternya itu protes ke klubnya. Kok nggak berani kamu turunkan pemain-pemain muda yang hasil-hasil dari pembinaan? Kenapa itu hanya dipertontonkan Persebaya? Kalau tulisannya Asrul Anda kemarin tuh soal local pride itu dia bilang ada 2 tim yang sampai 8 besar sudah melihatkan itu, Semarang dan Persebaya. Nah, Semarang itu hampir semua yang diturunkan itu wajah sepak bola Jawa Tengah kalau boleh bilang. Karena
anak Blora, Semarang dan sekitarnya, Blora, Pati dan lain-lain. Sama dengan Persebaya, dengan percaya dirinya anak umur 16 tahun masih belum 17, ya kan, sudah diturunkan Akbar, anak mantan Suratin, Epa, sampai waktu lawan Sleman tuh sampai saya bikin gangguan bikin gurauan. Persebaya rasa Elite Pro Academy. Jadi sampai ada aku ditimpali, mereka bilang ini Persebaya U19 latihan ini. Nah. Ada juga yang bilang Persebaya B+. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Semangat ini sampai Asrul berani-beraninya sampai Asrul mengusulkan bilang, Pak Menpora adakanlah turnamen semacam ini, tapi murni semua peserta Liga 1 tapi harus dengan lokal. Tidak ada naturalisasi dan asing. Tujuannya untuk apa? Untuk tim nasional. Karena apa? Sampai hari ini pun kita naturalisasi itu masih bergantung loh ke mereka itu. Naturalisasi. Loh, 250 juta penduduk masa nyari striker aja nggak dapat. Nyari playmaker masa nggak ada, kan itu. Kenapa metodenya Pak Indra Safri U19 yang zamannya Hans Samo itu juara kok nggak dipakai lagi? Cari ke daerah-daerah, banyak. Ya itu tadi, sampai saya pernah bilang PSSI kan keranjingan ini untuk sampai menawarkan, bayangkan, naturalisasi. Ayo, karena kamu ada darah Indonesianya, nenekmu, buyutmu jadi orang Indonesia. Itu tidak perlu. Di setiap kesempatan mesti aku bilang, Camoranesi 2006, Italia juara dunia itu hanya menaturalisasi Camoranesi. Karena apa? Serie A untuk nyari seorang seperti Camoranesi tidak dapat. Akhirnya mau tidak mau naturalisasi dia. Hasilnya juara dunia, bayangkan. Hanya seorang. Lah, tim nasional kita itu sampai hampir mendominasi naturalisasi itu kan. Jadi usulan Pak Asa itu, Pak Asrul ya Pak, bagus sekali. Adakan kompetisi turnamen khusus untuk local pride. Tapi sekali lagi, local pride itu tidak berjalan mulus karena hatersnya juga banyak. Gitu. Tidak semua. Kalau kita Persebaya sih, ya bangga sekali lah. Dengan senang hati, karena sampai akun-akun nasional tuh, sampai yang biasa ngeritik Persebaya, yang biasa hina-hina Persebaya, akhirnya bilang apa? Seandainya mereka memperbaiki sistem pembinaan, Persebaya akan kesulitan memilih. Bayangkan. Pemain mana yang akan diambil? Sampai aku guyon bilang apa? Ya sudah, kita bikin aja Spartak Surabaya, CSKA Surabaya, Lokomotif Surabaya. Saking banyaknya. Banyak. Akhirnya ya itulah. Jadi kalau kita untuk local pride bangga setengah mati, dan harus bangga lah. Pujian ini dari Sabang sampai Merauke, kan seperti itu. Nah, selama Piala Menpora kemarin kan Persebaya kebanyakan menurunkan pemain-pemain muda lah istilahnya itu. Nah, itu apa masih perlu istilahnya itu dipoles lagi, atau kalau Liga 1 beranilah pakai mereka itu? Kalau preskon terakhir lawan Persib, pernyataannya Coach Aji itu saya senang itu. Pak Coach Aji bilang, saya hanya butuh pemain, tim ini butuh pemain asing aja. Untuk anak-anak muda ini sudah layak, itu yang saya garis bawahi, sudah layak berkompetisi. Artinya apa? Coach Aji kan lebih paham lah, beliau pelatih. Dia melihat anak-anak muda ini sudah layak. Mereka bermain tidak seperti dengan anak seusianya. Dengan yang lebih-lebih tua pun, ya itu tadi, sampai waktu lawan Sleman kok saya. Ya, lawan Sleman, preskon itu si Marcelino yang bicara. Marcelo bilang apa? Yang penting kami sudah menunjukkan bahwa kami ini ngosek, ngeyel, dan wani. Nah, berarti kan ini terdoktrin. Bahasa ngosek, ngeyel, dan wani ini sudah terdoktrin ke semua anak muda Persebaya. Akhirnya ya seperti kita lihat di lapangan, jatuh bangun. Akbar itu ditenggor orang gede-gede, ya nggak jatuh pun langsung bangun. Nah, wah ini yang ngosek, ngeyel, dan wani ini.
akhirnya dengan semangat itu akhirnya apa ya, local pride ini kita berhasil pertontonkan karena berbagai pertimbangan. Kalau tulisannya ASEA itu kan ini masa pandemi, untuk mendatangkan pemain asing itu dengan pertimbangan lain-lain. Jadi ya kenapa tidak kita coba apa yang kelebihan kita situ. Toh kita juga pernah di tahun berapa itu 10 pemain Persebaya di segala level umur. Oh iya. Nah, itu tidak ada di klub lain. Nah, ini belum lagi nanti ada pemberangkatan 4 anak ke Inggris atau Persebaya memberangkatkan siapa lagi ke Eropa. Nah, apakah anak-anak yang berangkat ke Eropa tadi itu yang mungkin sekarang ada di senior kan kita tidak tahu. Saking banyaknya itu. Kalau itu loh apa? Atmosfer pertandingan Piala Menpora sama Liga kan sudah pasti berbeda. Ya. Kalau Persebaya tetap dengan fondasi pemain-pemain yang kemarin di Piala Menpora, dengan tuntutan supporter yang seperti itu, apa yang harus dilakukan supporter ini? Kalau terus mendukung apa paido? Loh, kalau supporter pastilah namanya juga support. Supporter kan dukungan. Jadi supporter berarti pendukung kan gitu. Kalau paido itu ya mungkin nanti kalau misalnya rentetannya tim ini tidak becus membenahi, karena Coach Aji kan sudah bilang kami harus menambah pemain asing gitu aja, syarat liga kan itu. Kalau saya pribadi datangkan David Konate selesai. Sudah bisa. Dengan skuad yang ada ini tinggal tambahkan David Konate aja. Berani sudah berani. Karena ya kita lihat sendiri di lapangan, anak-anak kecil itu, anak-anak muda itu tidak ada takut-takutnya, bayangkan. Marcelino yang usia 16 itu usia ABG sekali lah. Belia. KTP belum punya. SIM belum punya. Itu aja ketemu Ibu Nevo, ketemu siapa? Enggak takut. Enggak ada goyang-goyangnya. Wah, ini keren ini. Aji pun, Coach Aji mengakui bahwa mental Marcelino dan kawan-kawan ini sudah layak. Itu tinggal tambah David satu depan, Konate tengah. Selesai. Berarti istilahnya kan supporter tadi itu. Iya. Maksudnya itu ekspektasi lah. Kalau dengan ada 2 pemain asing tadi untuk peringkat 2 dan 3 masih bisa ya. Bahkan bisa ya bersaing lebih jauh lah. Kita ini karena ada pandemi aja, kesempatan membuktikan kepada, kalau bahasa lagu itu, tunjukkanlah pada mata dunia, kita akan terbang. Sayang ada pandemi, ACC kita tidak bisa ikut. Coba kita bisa ikut misalnya, tidak ada pandemi dan ACC kita ikut. Kita buktikan. Di situ baru terbangnya tinggi kau di angkasa, tunjukkan pada mata dunia. Asia Tenggara ini saya yakin berbicara banyak dengan skuad waktu itu. Berarti Bung Tony ini setuju sama statement Coach Aji ya? Oh, sangat setuju. Apalagi waktu beliau bilangnya anak-anak ini sangat layak, sudah layak. Berarti kan kacamatanya pelatih ini lebih detail. Kita kan penonton, supporter. Jadi ngelihat pemain ngosek ngeyel aja sudah seneng. Tapi ada hal-hal lain yang pelatih itu lebih tahu, mungkin mentalnya dia. Ketika bener Marcel yang ngosek, dia bawa bola dari tengah, dihadap sama Fabiano Beltram, pemain gaek lah, pemain gaek Beltram, terus ini itu, ya goyang dia. Tapi buktinya, ya syutingnya itu aja kemarin, kena tangan itu enggak gimana, enggak ada takutnya anak-anak itu, hebat. Oke, kalau pesan buat teman-teman bonek ini selama kompetisi belum bergulir ini, masih dengan pernyataan yang sama. Di beberapa kesempatan itu mesti saya bilang kalau mumpung ini tidak ada kompetisi, jadi supporter ini mengupgrade bentuk dukungan. Ya. Apa itu mengupgrade-nya? Macam-macam cara, banyak lah. Zaman sudah maju seperti ini, banyak cara. Dengan acara seperti kita berdiskusi, ngobrol, acara rembuk pendapat. Nah, jadi itu salah satu untuk mengupgrade bentuk dukungan kita. Karena Persebaya di mana kau berada di situ kami ada, itu tidak melulu bahwa Persebaya ada di tempat A kita harus di A juga. Nah, tapi
ketika Persebaya ada sebagai eksistensi dia sebagai klub, bonek pun harus juga ada sebagai eksistensi kelompok supporter yang militan. Apa itu? Banyak cara kok. Aku yakin teman-teman pasti udah paham banyak, lah. Ya paham. Mereka banyak cara. Oke, kalau ada nggak selama inilah sebagai Bung Tony sendiri ya, hal lucu apa yang pernah Bung Tony sendiri alami berkaitan dengan Persebaya sama bonek? Hal lucu apa? Hal unik lah istilahnya. Ada gak? Pasti ada lah. Ya, supporter Persebaya dan bonek ini kan kalau di beberapa kesempatan sampai kalau diganggu teman-teman bonek itu suka dibilang dua mata pisau tadi. Nah, jadi masing-masing saling masing-masing saling membanggakan. Saya jadi bonek, saya bangga, ya kan? Makanya sampai bonek life matter itu. Nah, jadi saya sejajarkan bonek itu sama dengan isu yang terjadi di dunia luar. Black Lives Matter misalnya. Mereka bilang bahwa hitam itu sesuatu yang penting. Berarti bonek itu juga life matter. Bonek itu sesuatu yang penting, terbukti. Banyak hal bonek itu selalu di garda depan lah untuk menjaga dan melindungi persebayanya. Nah, kalau hal-hal aneh lucunya ya lucu menurut saya. Aneh. Itu satu bentuk dukungan kayak penyambutan. Kemarin itu kalau nggak ada pandemi aja mungkin disambut itu. Padahal nggak juara ya. Padahal nggak juara. Ini tidak terjadi di klub-klub di Indonesia. Kalau di Eropa mungkin banyak lah terjadi. Di Indonesia tidak ada. Tahunya mereka penyambutan adalah juara. Nah, Persebaya kan enggak. Bisa ngalahkan Persija di GBK. Ulang disambut luar biasa. Padahal tidak juara. Penutupan liga waktu itu posisi kedua kita yang itu pun masih menentukan tunggu hasil Borneo sama Persipura di Sidoarjo. Di GBT sudah dicegat teman-teman bonek padahal tanpa penonton gitu kan, tanpa penonton sudah dicegat bonek sampai pesta flare itu. Itu kalau misalnya waktu itu Borneo yang juara kita peringkat 3. Disambutnya kayak gitu seperti juara, bayangkan seperti juara. Sampai David kan sampai bilang apa, tim ini sudah seperti juara. Ya itu tadi, itu kan keunikan ya. Tidak terjadi di supporter lain. Mana ada timnya bisa di Indonesia ini. Nah, di Indonesia seperti itu. Yang sambutannya baru. Itu kemarin kalau nggak ada pandemi, mungkin disambut. Di Bundaran Waru sudah pada bersiap-siap kan seperti itu. Itu keunikan itu lucu lah. Bung Tony kan, kalau saya lihat postingan IG Bung Tony ya, itu kritis ya kan? Ya. Berarti Bung Tony juga suka menulis ini? Ya, suka. Jadi ada nggak rencana membuat buku? Waduh, belum. Tapi ada lah rencana kayak gitu. Pelan-pelan, nanti harus. Karena memang di teman-teman Persebaya ini kelompok bonek adalah kelompok supporter yang paling lengkap dan kaya. Apapun mereka punya. Lawyer ada, penulis-penulis ada di Bonek Writer Forum itu. Itu penulis-penulis handal, punya buku semua, kajian-kajian. Kalau saya bilang itu kanal intelektual itu. Terus banyak lah, dan itu lengkap, semua ada di Bonek. Jadi tidak ada lah, mungkin supporter lain mereka lebih menonjolkan keakuan-akuannya, form-formnya, istilahnya. Mereka sebagai ultrasnya klub ini, lebih menonjolkan itunya, bukan kayak seperti di Bonek ini sampai punya unit BDRT, ya kan, khusus untuk ya kita tidak minta ada bencana apa, garda depan, terus ini itu dan banyak lagi. Itu kita paling kaya. Itu pun media enggak? Ya. Itu. Kalau Bonek Rusuh media nomor 1 sudah. Dan itu berebutan itu, mereka rebutan untuk cari trending gitu. Trending. Padahal cuma hanya ngambil nasi bungkus 1 misalnya. Tapi dia tidak melihat bahwa di balik nasi bungkus itu ada panti asuhan, ada ini dan lain-lain. Jadi bahasa pepatah yang bilang
nilai apa gitu. Itu memang benar. Ya itulah keunikan bonek. Ya, itu luar biasa. Salah satu keunikan bonek. Tapi membanggakan. Tapi membanggakan. Oke, Bung Tony. Terima kasih ini bincang-bincangnya ini. Sama-sama. Ini bincang-bincang berkelas ini. Aduh. Keren Bung Tony ini. Cinta Persebaya. Ya, semua bonek pasti cinta Persebaya. Yang tidak bercinta Persebaya itu berarti bukan bonek. Gitu. Berarti dia hanya penonton Persebaya. Bonek itu pasti pencinta Persebaya. Tapi kalau penonton Persebaya belum tentu dia bonek. Oh, keren. Gitu. Oke, Bung Tony ya. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Bincang-bincangnya ini. Oke, dulur. Saat ini aja bincang-bincang ambil Bung Tony iki, bonek nyeli. Meskipun bukan asli Surabaya kan. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan orang-orang yang lebih keren dan lebih boys lagi. Jangan lupa ya, tonton terus sampai entek lho rek. Ya iki Bung Tony juga ini suatu kehormatan datang ke sini juga ini. Makasih ya Bung Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani.